Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandi Indonesia? Ketemu lagi dengan saya, Hanafi, tim Toko Mandi Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Desa Bancar, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sekarang tanggal 25 Maret 2023, hari puasa ketiga ya berarti ya. Hari puasa ketiga jam setengah 12 kurang lebih. Jadi ini saya bisa bikin video karena kondisi puasa, jadi nanti kita bazarnya sore hari. Jadi hari ini kita grand opening pertama kali di Desa Bancar, Kecamatan Bungkal, Kota Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ya, jadi saya sedikit ceritakan konsepnya. Pertama kali kita ketemu dengan owner, terus konsepnya, sampai dengan nanti saya ajak spill ke dalam tokonya ya, karena ini memang alhamdulillah sedang puasa sehingga kondisi siangnya kondusif, bisa memungkinkan bikin video. Biasanya kan saya bikin videonya sebelumnya, jadi ini nanti saya ajak spill model konsep tokonya karena ini berbeda daripada yang lain. Maka simak baik-baik teman-teman sahabat Toko Mandi Indonesia. Jadi konsep tokonya silahkan, kalau mau ditiru, mau buka sendiri atau menggunakan jasa kami, silahkan. Kami akan menjelaskan secara detail toko ini ya. Jadi toko ini berada di sekitaran jalan, silahkan di shot Mas Irsad, jalan desa, jalan utama ya, ini termasuk jalan utama. Depan kanan kiri itu juga masih kelihatan rame ya, tapi tidak seperti di pedalaman atau perkampungan ya. Jadi ini berada di desa yang semi kota ya, tidak desa banget juga tidak kota, tapi semi. Dari tadi saya juga hampir kurang lebih duduk di sini 3-4 jam ngobrol sama owner, sharing ya, juga orang keluar masuk begitu, bisa dari orang lewat. Saya juga kalau ada orang masuk, Mas kenal enggak, Mas kenal enggak, berarti memang sudah banyak orang luar yang masuk ke sini ya. Karena memang ini hari puasa, kita tidak bisa bikin acara yang rame seperti biasanya, jadi ya kita ngikuti aja, cuma nanti kita bazar pas sore gitu ya. Terus karakternya toko ini di sepanjang jalan ini tidak ada kompetitor nasional, minimarket nasional, hanya toko-toko lokal saja di sekitar sini yang cukup banyak juga ya. Terus toko ini logonya bisa dilihat ya, bisa dilihat, saya jelaskan. Ini mirip dengan salah satu minimarket nasional memang ya, tapi tidak sama persis. Itu yang tengah itu bukan biru tetapi violet warnanya ya, violet. Jadi saya jelaskan, tidak akan pernah kena haki karena warnanya violet ya. Kontras warnanya kuning sama merahnya juga berbeda, namanya juga berbeda, model tulisan namanya juga berbeda, sehingga aman, tidak ada masalah gitu ya. Saya jelaskan begitu karena tidak mirip tapi tidak menyerupai atau tidak sama persis gitu, sehingga tidak masalah gitu ya. Konsepnya begitu. Kalau misalkan nanti terjadi masalah gimana Mas? Ya tinggal kita ubah aja warnanya. Salah satu warnanya misalkan kuningnya ganti oranye, itu bisa. Tidak masalah, kita namanya juga usaha. Mas kok meniru? Silahkan, itu pilihan ya. Mau ATM amati tiru modifikasi boleh. Mau mempunyai ide lain menggunakan warna hijau, merah, ungu, pink, hitam, silahkan, terserah. Hanya nanti kami akan memberikan beberapa pengarahan atau beberapa tips. Kenapa harus warna ini, kenapa harus warna mencolok, kenapa meniru, kenapa begini, akan kami berikan gambarannya gitu. Kalau di jalan yang seperti ini memang ya pasnya atau cocoknya memang seperti ini, karena dengan seperti ini nanti orang sudah terkejut dulu gitu konsepnya ya. Terus ini toko itu ukurannya 6 meter, ke belakangnya kurang lebih ada 14 sampai 15 meter ke belakang. Terus ini ada sisanya ya. Jadi konsep awalnya ini memang awalnya memang akan dibuat retail, full retail. Terus di tengah perjalanan diubah konsepnya, polanya menjadi semi grosir.
Jadi menjual apa namanya, karton-kartonan begitu. Jadi saya juga apa namanya, saya juga memberikan apresiasi yang luar biasa atau yang bagus pada owner punya inisiatif seperti itu, karena ini adalah banyak orang lewat. Kalau di desa itu modelnya kan begini ya, desa ini kan desa di tengah-tengah, terus di sini jalan atau hutan-hutan, menuju kota agak jauh, sehingga harus yang kita adu adalah kelengkapan, yang kita sediakan adalah kelengkapan. Tapi ketika ini konsepnya adalah semi di tengah-tengah, ya nggak kota ya nggak desa, maka konsep yang diambil adalah semi grosir. Artinya orang datang ke sini adalah untuk mendapatkan kompetisi harga, untuk mendapatkan harga yang kompetitif begitu. Jadi memang konsepnya dibuat semi grosir ya. Jadi silakan Mas Irsad coba diajak jalan-jalan, lihat apa namanya jalan sekitar, kondisi jalannya seperti apa. Saat ini memang posisi masih jam setengah 12, jadi memang aktivitasnya tidak terlalu rame, tidak terlalu padat ya. Jadi depan, kanan, kiri juga sudah rumah-rumah, terus samping kiri toko itu juga ada kayak pertigaan masuk ya, cuman ya tidak begitu padat, tapi ya ada lah itu jalan ke tokonya ya. Ini apa namanya, menyediakan jualan kartonan. Ini modelnya nanti juga 2 harga ya. Terus juga banyak produk-produk lokal yang memang disediakan untuk apa namanya, masyarakat sekitar. Jadi ini menggunakan gontor ya, gontor minuman apa, ini produk lokal, aquanya malah sedikit. Terus kayak ini juga produk-produk yang laku di sini, termasuk LPG itu di sini murah ya, hanya berapa Mas Irsad? 18.000 ke end user ya, 18.000 ke end user, 18.000 ya. Terus ini juga jualan beras yang model sak-sakan, itu juga bisa. Jadi mau kilo, terus gula juga bisa jualan apa namanya, kiloan, juga bisa jualan sak-sakan. Nah ini sak-sakan gitu ya. Nah ini di dalam tokonya. Jadi saya ajak jalan-jalan ke dalam tokonya, sini Mas Irsad. Nah, jadi ini untuk peralatannya ini menggunakan aset second tapi masih bagus ya, dan masih kuat. Secondnya adalah second X minimarket nasional, sehingga memang kondisinya memang benar-benar masih kuat ya. Nah terus ini saya lihatkan contoh ke sini Mas Irsad. Nah ini harganya, jadi memang kita menggunakan 2 harga. Kalau beli 1 3.000 promosi Indomie iga penyet. Kalau beli pis-pisan 3.000, dus-dusan 117.000. Terus ini ya, pis-pisan 3.000, kartonan 114 ya, macam-macam. Ini juga jadi masih banyak lagi. Ada yang memang kita jualannya juga cuma 1 harga. Ini masih saya coba di short. Nah ada yang memang jualannya cuma 1 harga ya, ada yang 1 harga, ada yang menggunakan 3 harga. Jadi memang fleksibel, apa namanya, bisa program kita bisa menerima mau jual ecer, mau jual apa namanya karton, bisa mau jual sesuai tipe level harga atau harga bertingkat, itu juga bisa. Kita tinggal menyesuaikan begitu ya. Jadi yang mau saya tekankan adalah konsep toko ini dibuat semi grosir karena dia berada di semi perkotaan. Jadi ya tidak kota ya tidak desa, sehingga harapannya semi grosir ini atau jualan partai ini bisa menarik, itu menjadi senjata utama untuk menarik pelanggan ya. Kalau ketika ini posisi di tengah desa yang orang mau ke kota itu agak susah, kalau ini orang mau ke kota gampang aksesnya ya, aksesnya gampang. Tapi kalau toko di tengah desa orang mau ke kota itu gampang, susah, maka itu memang kita nyari distributor yang di sales agak susah. Tetapi positifnya adalah kita harus apa namanya, masyarakat akan lebih mudah untuk belanja ke kita, karena mikirnya daripada saya jauh-jauh ke kota, mending saya bisa ke sini ya, begitu ya. Jadi ini juga akan saya bantu atau lihatkan atau spill harga-harganya. Memang di sini harganya kompetitif sekali ya, harga-harganya kompetitif sekali. Kayak contoh ini ada Ekomi, ini 2.500 ya, ini 1 piece 2.500. Terus
nanti jualan dus-dusannya 73.500 gitu ya. Jadi pokoknya fleksibel lah ya. Nah terus ini untuk raknya sendiri memang karena kondisinya beli second sehingga memang ada yang model begini ini ya. Ini sebenarnya gondola tapi ditaruh di sini, tidak masalah juga ya. Ini adalah untuk kebutuhan nanti saat buka puasa kayak gini-gini nih ya. Jadi ini sebenarnya juga gondola tapi dipaksa ditaruh di sini. Jadi nggak ada masalah lah ya. Jadi memang ini asetnya full, mulai dari rak, terus ini juga bekas second karena memang lelang ya, lelang. Terus ini memang semuanya punya plus minus ya. Jadi saya akan bilang bahwa penawarannya itu memang kalau baru ya kayak gini, misalkan secara harga jual memang lebih hemat, tetapi secara listrik, pemakaian listrik dia akan lebih besar begitu. Kalau elektronik yang lama itu kan pemakaian apa namanya listriknya agak besar ya daripada yang baru kan. Kalau yang baru itu ada penghemat dayanya ya. Terus ini grand opening pertama, ini kita ada cara kupon undian. Kupon undian itu hadiahnya. Syarat belanja berapa, Mbak? Syarat belanja 35.000 itu konsumen dapat satu kupon berlaku kelipatan. Misalkan belanja 350.000 ya dapat 10, belanja 70.000 ya dapat 2 ya, yang akan diundi di akhir bulan gitu ya. Jadi konsumen apa namanya, jadi kita toko menyediakan hadiah terus nanti hadiahnya diundi begitu ya. Jadi nah terus ini juga rokok kita juga menggunakan amit ya Mbak ya, termasuk ada apa ya. Nah ini seragamnya begini, nggak kayak Indomaret ya, beda. Nah ini rokok kita juga menggunakan harga, nah bisa dilihat harganya juga, kompetisi harganya luar biasa di sini ya. Harganya bisa dilihat ya. Gudang garam Surya 23.000 ya. Terus LA 29.500, likes ice atau yang mentol sama ya. Jadi insya Allah harganya kompetitif lah ya. Yuk mundur. Terus ini juga menggunakan 2 komputer. Yang ini adalah yang apa namanya, yang lelang atau yang bekas, satu ini. Terus yang satu menggunakan yang servernya menggunakan komputer baru ya, sehingga nanti awalnya yang mau dipakai cuma satu yang baru, tetapi karena ini setelah dicek hasilnya bagus ya kita insert program gitu ya. Terus ini kalau susu box begini, ini jualannya juga ecer ya, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti di tengah jalan yang kayak gini juga bisa dimodifikasi menggunakan harga kartonan atau harga ecer ya gitu. Terus kalau untuk toko seukuran sini normalnya ini bisa dagangan 200 sampai dengan 250 juta bisa masuk normalnya ya. Terus untuk aset kalau baru kurang lebih di angka 80 sampai 90 jutaan lengkap ya. Kalau second itu bisa di angka 60 jutaan ya, lengkap juga, dan masih banyak turahannya juga masalahnya kalau rekondisi. Jadi ada perbandingannya masing-masing. Monggo silahkan mau pilih mana, sahabat toko Mandiri Indonesia ya. Terus ini item lebaran di sini memang dibuat agak banyak karena di sini ada adat istilahnya apa namanya Mas Irsad, kalau lebaran itu tuker-tukeran, sehingga dibuat agak banyak seperti ini ya. Yang jelas ini yang saya sampaikan tadi sudah saya sampaikan beberapa untuk konsepnya, terus konsep apa jalannya atau areanya, terus konsepnya ya. Ini memang sekarang sudah jam 12:35 ya. Jadi saya sampaikan kepada sahabat toko Mandiri Indonesia yang memang kondisinya atau mau buka toko minimarket, saya sangat menyarankan untuk bisa melakukan studi atau apa namanya review video-video kita dulu, dilihat plusnya apa, bisnis ini minusnya apa. Silahkan kalau ada keraguan sharing, main ke tempat kami untuk sharing. Kalau main ke tempat kami insya Allah kami akan bukakan datanya. Misalkan toko ini
nanti akan kami bukakan datanya. Toko saya terutama, toko saya sendiri, toko ini saya bukakan datanya. Ini karakternya seperti ini, omsetnya sekian, marginnya sekian, persentasenya sekian, untung bersihnya sekian, gitu ya. Jadi sementara seperti itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.